Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 219 sampai 220. Ye Guan merasa sedikit malu setelah mendengar perkataan Ta Ye. Lupakan Master Ta dan bos misterius, saya tidak tahu cara membuka menara. Melihat Ye Guan di depannya, Nalanjia tersenyum tipis. Dia tiba-tiba melangkah maju dan mencium bibir Ye Guan dengan lembut sebelum Ye Guan sempat bereaksi. Tubuh Ye Guan membeku di tempatnya seperti tersengat listrik. Tapi kali ini, Nalanjia berpisah. Dia menatap pria di depannya, dan dia tersenyum, tapi dia tersenyum dan menangis lagi. Ye Guan melingkarkan tangannya di pinggang Nalanjia dan berkata dengan lembut, "Ada apa?" Nalanjia tersenyum tipis. "Aku sangat senang." Ye Guan memeluk Nalanjia dan berkata dengan lembut, "Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu terluka." Nalanjia meletakkan tangannya di sekitar Ye Guan dan membenamkan kepalanya di bahu Ye Guan. Dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut, "Oke." Setelah itu, dia memeluk Ye Guan erat-erat dengan tangannya. Lihat. Faktanya, selama dia menjadi jiwa, dia mengetahui banyak hal, seperti gadis-gadis tertentu. Setelah sekian lama, Ye Guan tiba-tiba menarik Nalanjia dan pergi. Langit berbintang di medan perang virtual berwarna abu-abu, tanpa cahaya bintang, dan membawa perasaan tertekan yang berat. Dan dalam kegelapan yang mengelilingi kedua orang itu, banyak pria kuat yang menjaga mereka. Sepanjang jalan, Ye Guan, yang awalnya pendiam, sepertinya membuka kotak obrolan hari ini, membicarakan segala hal dan berbicara tanpa henti. Nalanjia, yang ditarik olehnya, hanya mengucapkan sedikit kata, namun banyak senyuman di wajahnya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Anak kecil, apakah kamu ingin pergi ke laut langit berbintang?" Ye Guan sedikit terkejut. "Laut langit berbintang?" Xiaota berkata, "Ya, ayahmu meninggalkan 2 burung bangau kertas kecil di sana, dan dia tidak ingin pergi ke sana. Apakah kamu ingin melihatnya?" Ye Guan berkedip, "Bukankah ini bagus?" Xiaota berkata sambil tersenyum, "Mungkin bagus." Ye Guan segera mengangguk, hanya berjaga-jaga. Jika ayah meninggalkan harta unik untuk dirinya sendiri, dia akan menghasilkan banyak uang. Ye Guan bertanya, "Bagaimana cara menuju ke Starry Sky? Xiaota berkata, "Kamu adalah tuan muda Akademi Guangxuan sekarang. Katakan saja pada mereka dan mereka akan membawamu ke sana." Kemarilah, suara itu jatuh. Dan seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sebelah Ye Guan. Orang tua itu berkata dengan hormat, "Apa perintahmu, tuan kecil?" Ye Guan berkata, "Saya ingin pergi ke langit berbintang laut." Orang tua itu segera berkata, "Tunggu sebentar, ayo bersihkan tempatnya." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Tapi Ye Guan tercengang. "Izin." Ye Guan sedikit mengernyit, "Jangan lakukan kekacauan ini." Orang tua itu berkata dengan cepat, "Saya mengerti." Tuan muda ini tidak suka terlibat dalam formalisme seperti itu. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya, dan tidak jauh dari situ, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. "Tuan muda, nyonya muda, tolong." Ye Guan mengangguk. Dia memandang Nalanga dan tersenyum. "Bawa kamu ke suatu tempat." Mengangguk. "Oke." Ye Guan membawa Nalanjia ke dalam terowongan ruang waktu yang retak. Dan segera setelah keduanya menghilang,
36 pria kuat misterius yang memegang bilah rantai hitam tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Ia menerobos ruang dan waktu dan menghilang dari lapangan. Di tempat itu, lelaki tua itu tampak sangat serius. Paviliun Sinbiku. 36 orang yang ditinggalkan oleh Master Qin dari paviliun harta karun abadi sungguh menakutkan. Orang tua itu ragu-ragu dan tidak mengikuti, karena dengan perlindungan 36 orang ini, tidak ada seorang pun di alam semesta Guangxuan yang dapat menyakiti Ye Guan. Laut berbintang. Saat Ye Guan dan Nalanjia memasuki laut langit berbintang, mereka berdua tercengang. Pemandangan yang bagus, keduanya tidak bisa tidak mengagumi. Lautan langit berbintang ini dipenuhi bintang-bintang yang terang benderang. Sekilas terlihat cahaya bintang tak berujung dalam berbagai warna dan terdapat pepohonan purba di sekelilingnya. Ada cukup banyak orang di sini, apalagi mereka semua berpasangan. Dengan kemunculan Ye Guan dan Nalanjia, semua orang di lapangan langsung melihat ke arah kedua orang itu. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Ye Guan dan Nalanjia benar-benar luar biasa. Begitu mereka muncul, keduanya menjadi orang paling tampan di ruangan itu. Di bawah instruksi Master Menara, Ye Guan dan Nalanjia datang ke pohon langit berbintang. Ye Guan mendongak dan melihat bahwa cabang-cabangnya ditutupi dengan bangau kertas kecil. Segera, mata Ye Guan tertuju pada dahan dengan 3 burung bangau kertas kecil tergantung di atasnya. Ye Guan bertanya, "Tuan Ta, apakah ini burung bangau kertas kecil yang ditinggalkan ayahku?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan tersenyum sedikit, membuka telapak tangannya, dan ketiga burung bangau kertas kecil itu tiba-tiba sedikit bergetar. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba datang dari samping. Dia sedang memeluk 2 wanita cantik. Dia berjalan langsung ke Ye Guan dan Nalanjia. Mata pria itu tertuju pada Nalanjia, dan dia tersenyum, "Nak, mari kita saling mengenal, aku akan." Pada saat ini, tanpa suara apapun, sebilah sabit ditancapkan di tenggorokan pria itu, dan saat berikutnya, dalam sekejap, kepala dan leher pria itu terpisah. Tidak berdarah sama sekali. Karena saat kepala dan lehernya dipisahkan, laki-laki itu langsung musnah. Sepertinya itu tidak pernah terjadi. Kedua wanita cantik itu tercengang. Saat berikutnya, kedua wanita itu berbalik dan lari. Ye Guan mengabaikan pihak lain. Dia membuka telapak tangannya, dan segera 3 burung bangau kertas kecil perlahan terbang ke tangannya. Masih ada seberkas cahaya pedang pada 3.000 bangau kertas. Tapi saat bertemu dengannya, sinar cahaya pedang itu bergetar sedikit, lalu perlahan menghilang. Ye Guan membuka derek kertas di sebelah kiri. Hanya ada 1 kalimat di atasnya, "Kuharap adikku selalu bahagia." Ye Guan sedikit penasaran, "Tuan Ta, apa ini?" Xiao Ta berbisik, "Bibimu yang mengenakan rok putih." Meninggalkannya, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Ta, saya ingat Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa bibi saya punya banyak, benarkah?" Xiao Ta berkata, "Banyak, lagi pula. Mereka semua sangat pandai bertarung, menyeringai. Senang sekali memiliki begitu banyak kerabat." Xiao Ta berkata. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Dia sepertinya menyukai perasaan menelepon orang." Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Dia harus bertahan kesulitan. Temukan cara untuk membuatnya menderita."
Ye Guan tersenyum, menyingkirkan derek kertas kecil, lalu membuka derek kertas kecil kedua. Hanya ada satu kalimat di atasnya. Saya berharap anak-anak muda bahagia setiap hari. Ye Guan terdiam. Jelas sekali, inilah yang ditinggalkan ayah. Setelah beberapa saat, dia membuka derek kertas kecil terakhir, yang berupa surat. Hidupku, Ye Xuan, terlalu pahit di paruh pertama hidupku. Suatu ketika aku terus berpikir bahwa tanpa Qinger di sisi lain, hidup ini sepertinya tidak ada artinya. Di paruh kedua hidupku, aku terus berusaha mengikuti jejak Qinger dan ayahku, berusaha mencapai level mereka. Namun, musuhku selalu begitu kuat, tidak disebut Qinger, saya harus mati. Jika saya dipanggil Qinger, saya harus menjadi raja pelindung. Tentu saja saya tidak ingin mati, jadi ada raja pendukung di dunia. Namun, tidak masalah, senang rasanya masih hidup. Satunya orang yang dapat melihat surat ini adalah garis keturunan langsung saya. Saat Anda melihat surat ini, itu juga berarti era saya sebagai Ye Xuan benar-benar telah berakhir. Tapi tidak apa-apa karena aku tidak perlu capek-capek lagi. Nak, saat mengejar puncak, jangan abaikan orang-orang di sekitarmu. Capek sekali, musuh terkuat ayahmu. Aku akan membantumu membawanya. Jika aku tidak berhasil mengalahkan para dewa, ayah akan menghadapi segalanya bersamamu. Tidak ada yang bisa menggangguku dengan yang besar. Itu artinya aku sudah mati. Ye Guan melihat surat di depannya dan terdiam. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa ayahnya menunda sampai sekarang. Pada saat ini, keengganan dan kebencian selama 18 tahun terakhir lenyap seketika. Ayah dan anak membawanya bersama. Ye Guan menyeringai, lalu dengan lembut melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam ring. Nalanjia meraih tangan Ye Guan dan berkata dengan lembut, tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan. Aku akan bersamamu. Ye Guan memegang erat tangan Nalanjia dan mengangguk, oke. Dia tersenyum dan berkata, haruskah kita menyimpan 1000 burung bangau kertas? Nalanjia tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan di atas meja di kejauhan, 2000 burung bangau kertas terbang ke arah Ye Guan penonton. Dia menyerahkan satu kepada Nalanjia, dan dia mengeluarkan pena. Setelah merenung sebentar, dia mulai melambaikan pena. Nalanjia juga mulai menulis. Setelah beberapa saat, mereka berdua selesai menulis. Ye Guan memandang Nalanjia dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jia, apa yang kamu tulis, Nalanjia? Hendak berbicara, dan Ye Guan tiba-tiba berkata lagi, aku tahu, ini rahasia. Dan dia membuka pintu bangau kertas, dengan sederet kata di atasnya, cinta, selamanya. Ye Guan tercengang. Nalanjia memandangi bangau kertas kecil milik Ye Guan, berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum tipis dan membuka derek kertas. Di atasnya ada sebaris kata, Ai Jia, selamanya. Melihat kalimat itu, Nalanjia tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Ye Guan dengan kelembutan di matanya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan dia serta bangau kertas Nalanjia perlahan terbang ke pohon langit berbintang dan menggantung di atasnya. Keduanya berbalik dan pergi. Lautan langit berbintang, tidak ada rahasia lagi di sini. Ye Guan membawa Nalanjia kembali ke kuil Suzhen, dan keduanya tidak menikah karena tidak ada waktu. Dia sangat membutuhkan waktu sekarang,
Di pintu masuk aula utama kuil Suzhen, Ye memandang Nalan Jia, dan di sampingnya ada An Nanjing. Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku pergi." Nalan Jia mengangguk, "Aku akan menjaga Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao untukmu." Ye Guan mengangguk, "Oke, senior, ayo pergi." Keduanya hendak pergi. Pada saat ini, di ujung langit yang jauh, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian sebuah jalan emas terbuka. Dunia virtual. Ye Guan melihat ke jalan emas dan menyipitkan matanya. Itu tiba begitu cepat. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari jalan Suzhen. Pemuda itu mengenakan jubah brokat dan memegang tombak di tangan kanannya. Dan di belakangnya, beberapa remaja keluar satu demi satu. Seorang jenius dan monster yang benar-benar kosmik. Setelah pemimpin pemuda berjubah brokat keluar, dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Aura alam semesta ini sangat buruk. Pada saat ini, di samping pemuda berjubah brokat, seorang pria berbaju putih tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Dunia ini levelnya sangat rendah." Dewa muda lainnya mengangguk, "Alam semesta ini memang levelnya terlalu rendah." Tapi Dewa Yin menawarkan hadiah 100 juta untuk membunuh Ye Guan. Mereka semua bertanya-tanya apakah Yin Shen ini sedang bercanda. Pada saat ini, pemimpin pria berjubah brokat tiba-tiba berkata, "Jangan meremehkan dunia ini. Ahli pedang manusia telah lahir di dunia ini." Mendengar ini, ekspresi para pemuda itu tiba-tiba menjadi serius. Mereka agak asing dengan Guangxuan Universe. Bagaimanapun, mereka tidak dilahirkan 30 juta tahun yang lalu. Tetapi ahli pedang manusia masih mengetahuinya. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang telah memasuki wilayah inti alam semesta sejati. Itu adalah sesuatu yang bahkan klan Botian tidak bisa lakukan saat itu. Pria berjubah brokat berkata lagi, "Yin Shen adalah roh alam semesta. Kekuatan dan kebijaksanaannya tidak diragukan lagi. Karena dia telah menawarkan 100 juta yuan spiritual, itu membuktikan satu hal. Ye Guan dari Akademi Guangxuan ini adalah ahli pedang manusia. Keturunannya pasti tidak sederhana. Oleh karena itu, kamu tidak boleh merasa jijik." Semacam anak spiritual mengangguk. Pemuda berjubah brokat melihat ke kejauhan, matanya sedikit menyipit, dengan sentuhan kegembiraan di matanya. "Saya lebih tertarik pada Ye Guan daripada 100 juta roh yuan. Jika saya bisa membunuhnya dan mengembalikan kepalanya ke alam semesta sejati, itu setara dengan menghilangkan rasa malu master pedang manusia yang memasuki alam semesta nyata." Mendengar ini, anak laki-laki jenius dari alam semesta nyata di belakangnya juga menjadi bersemangat. Jika mereka benar-benar dapat membawa kepala Ye Guan kembali ke alam semesta nyata, tidak ada keraguan bahwa mereka tidak hanya akan menghilangkan rasa malu tahun ini, tetapi juga menjadi terkenal di seluruh alam semesta nyata. Penghinaan yang dibawa oleh ahli pedang manusia ke alam semesta nyata, wajar saja jika putranya datang untuk membalasnya. Pemuda berjubah brokat tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia muncul langsung ribuan kaki jauhnya. Dia melihat ke arah kuil Suzhen di kejauhan dan tertawa. "Ye Guan, biarkan aku mengambil kepala dari lehermu." Di pintu masuk kuil Suzhen, cahaya dingin melintas di mata Ye Guan, dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini,
cahaya hitam tiba-tiba naik ke langit dan muncul di hadapan pemuda berjubah brokat. Orang yang datang tidak lain adalah Ye King. Ye King memandang pemuda berjubah emas di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk melawanmu." Pemuda berjubah emas itu memandang Ye King, "Kamu bukan Ye Guan?" King berkata sambil tersenyum, "Saya saudaranya Ye King. Bunuh jika kamu melepaskan aku. Kamu bisa melawanku, saudara Ye Guan." Pemuda berjubah brokat berkata dengan tenang, "Oke." Lenyap, tertawa, ruang dan waktu tiba-tiba meledak, dan cahaya dingin muncul di depan Ye King. Ye King tertawa keras. "Ayo." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan menembak. Ledakan, segera, area ruang waktu langsung terbelah lapis demi lapis. Di pintu masuk kuil Suzhen, An Nanjing tiba-tiba menatap Ye Guan, "Ayo pergi." An Nanjing berkata, "Adikmu tidak lemah, jangan khawatir." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu dia melihat ke arah Nalanjia. "Xiao Jia, aku serahkan ini padamu." Nalanjia mengangguk, "Jangan khawatir." Ye Guan tidak berbicara omong kosong lagi dan menghilang bersama An Nanjing. Sekarang bukan waktunya bagi anak-anak untuk menjalin hubungan jangka panjang. Sedangkan untuk memasuki kamar pengantin, pelan-pelan dulu, tentunya jangan terlalu lama. Melahirkan Xiao Guan secepatnya, lalu biarkan Master Ta membantu mengurusnya. Nalanjia melihat Ye Guan pergi dari kejauhan, dan perlahan menggenggam tangannya. Pada saat ini, Li Banzi tiba-tiba berjalan ke arah Nalanja. Dia memandang Nalanja, membungkuk sedikit, lalu mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Nalanja. Pengunduran diri. Nalanjia melihat surat pengunduran diri di depannya dan tidak berkata apa-apa. Li Banzi tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Nalanjia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Li Banzi, lalu berkata, "Bibi Zi, kesalahan apa yang aku dan Xiao Guan lakukan sehingga membuatmu marah?" Li Banzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Apa yang kamu pikirkan, aku hanya sedikit naif lelah." Nalanjia tiba-tiba meraih tangan Li Banzi, lalu berkata, "Bibi Zi, di depanmu, aku tahu bahwa bermain-main dengan hal-hal khayalan itu hanya mempermalukan dirimu sendiri, jadi aku akan membuatnya tetap sederhana. Xiao Guan membutuhkan bantuanmu sekarang." Alam semesta Guangxuan sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta nyata, tetapi masih memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ada miliaran makhluk hidup di seluruh alam semesta Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa Li Banzi sangat diperlukan untuk pembangunan alam semesta Guangxuan yang stabil dan berkelanjutan selama 30 juta tahun terakhir. Jika dia mengundurkan diri sekarang, itu akan menjadi kerugian besar bagi akademi. Terlebih lagi, dia baru saja mengambil alih pavilion dan akademi Xiambao, dan yang paling tidak dia miliki adalah bakat seperti Li Banzi. Li Banzi memandang Nalanjia di depannya dan tidak berkata apa-apa. Nalanjia memegang erat tangan Li Banzi dan berkata dengan lembut, "Bibi Zi, jika kamu harus mengundurkan diri, itu bukan tidak mungkin. Namun, ada satu hal yang harus kamu janjikan kepadaku, yaitu menjadi orang yang memimpin pernikahan Xiao Guan dan aku. Sebelum itu, kamu tidak bisa pergi." Li Banzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu gadis kecil?" Nalanjia tersenyum, "Bibi Zi, masih banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Ayo, kita pergi ke istana bicara."
Saat dia mengatakan itu, dia menarik Nalanja menuju kuil Su Zhen. Di terowongan ruang dan waktu, Ye Guan dan An Nanjing melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan cepat. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah kamu pernah ke alam semesta nyata?" An Nanjing mengangguk, "Pernah ke sana." Baginya, terlalu banyak berpikir bukanlah hal yang baik. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kekuatannya. 1 tahun, sungguh menyedihkan hanya memiliki waktu 1 tahun untuk berkembang. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, "Apakah kamu dewa perang?" Ye Guan mengangguk. "Ya." An Nanjing mengangguk sedikit. "Kamu bisa berkembang dengan baik." Xiao Ta, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke. Pedang dan seni bela diri, bukan tidak mungkin." Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di kejauhan. Saat berikutnya, kedua orang itu melewati cahaya putih dan sampai di hutan belantara. Di ujung pandangan mereka, ada sebuah gunung yang ditutupi dengan mayat. Menumpuk seperti gunung, dan tulang-tulang sepadat hutan. Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar dari puncak gunung, sangat melengking. Seluruh gunung berwarna merah darah, dan di kaki gunung, ada lautan darah. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Seorang Nanjing melihat ke puncak gunung dan berkata dengan lembut, "Ada kaisar yang pantang menyerah terkubur di puncak gunung." Orang ini datang dari alam semesta yang pantang menyerah ratusan juta tahun yang lalu. Dia memimpin rakyatnya untuk melawan semangat alam semesta dan akhirnya berhasil. Menurut catatan, dia adalah makhluk A pertama yang membunuh roh alam semesta dengan tubuh fana. Kemudian, dalam pertempuran dengan alam semesta sejati, satu orang membunuh ratusan kaisar dewa dan hampir 10 dewa alam semesta. Pada akhirnya, dewa sejati secara pribadi mengambil tindakan, dan dikalahkan oleh dewa sejati dalam 10 dari 10 pertempuran. Jika Anda tidak menyerah, Anda akan mencapai pencerahan besar dalam pertempuran ke-11, dan maju 1 langkah selanjutnya, mengubah tulangmu menjadi tulang yang pantang menyerah, dan mengubah pikiranmu menjadi keabadian. Melihat An Nanjing tidak melanjutkan, Ye Guan dengan cepat bertanya, "Apa selanjutnya?" Anan Jingping berkata, "Lalu dia dibunuh oleh yang asli pembunuh, tulang-tulangnya dipecah menjadi 108 bagian, keinginannya ditekan tanpa batas, dan dia tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya." Ye Guan menyeka keringat dingin dari dahinya. Dewa yang sebenarnya harus mengalahkan ayahnya. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba bertanya dalam benaknya, "Tuan Ta, bisakah kamu menahan pukulan dari dewa sejati?" Xiao Ta berkata, "Jangan pikirkan hal-hal ini untukku, pergi dan latih milikmu dengan cepat." Brengsek, ide bajingan kecil ini terlalu berbahaya. Sebuah Nanjing tiba-tiba memukul kepala Ye Guan. "Jangan terganggu, dengarkan aku." Ye Guan tersenyum dan berkata dengan cepat, "Oke." An Nanjing melanjutkan, 108 tulang yang pantang menyerah ini, untuk para biksu di dunia ini, itu adalah harta tertinggi. Siapapun yang memperolehnya dapat mencapai tahta atau bahkan menjadi dewa. Ye Guan sedikit mengernyit, "Menjadi dewa?" An Nanjing menggelengkan kepalanya. Melampaui kaisar dewa, ada dewa virtual. Dewa virtual adalah alam yang diciptakan oleh ahli Pena Dao.
mencapai dewa virtual berarti memadatkan ketuhanan sendiri. Orang kuat pada tingkat ini adalah yang kedua setelah roh semesta. Bertanya, apakah roh alam semesta kuat? Seorang Nanjing memandang Ye Guan. Ye Guan ragu-ragu dan kemudian berkata, Dewa Yin bahkan tidak mengambil satu pun gerakan ayahku. Ye Guan San tersenyum dan berkata, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Seorang Nanjing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak. Lain kali kamu bertemu Yin Sen, kamu lawan dia. Ye Guan, An Nanjing berkata, pergi, dan berkata, bisakah kamu mendapatkan tulang pantang menyerah dengan naik ke sana? Seorang Nanjing berkata, aku mendengarnya, tapi aku tidak tahu detailnya. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Seorang Nanjing memandang Ye Guan, pergilah dengan cepat. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gunung pantang menyerah. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan menoleh untuk melihat An Nanjing, dan An Nanjing berkata, jangan curang. Ye Guan sedikit mengernyit, menipu, bagaimana cara menipu? An Nanjing berkata, jangan gunakan pedangmu. Ye Guan tertegun, lalu dengan cepat mengeluarkan pedang Xingdao. Pedang ini. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, senior, pemilik pedang ini, siapa yang lebih kuat dari kaisar yang pantang menyerah? An Nanjing menatap Ye Guan, jika kamu tidak pergi, aku akan mengalahkanmu. Ekspresi Ye Guan kaku, berhenti, jangan berani berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Intuisinya memberitahunya bahwa senior ini tidak bercanda dengannya. Dia benar-benar tahu cara bertarung. Xiaota tiba-tiba tertawa. Bajingan ini membutuhkan An Nanjing untuk menghadapinya. Meskipun dia tidak mencolok, dia memiliki terlalu banyak pemikiran dan selalu berpikir untuk mencari tahu kekuatan takdir sukun. Meskipun orang ini tidak menelepon siapapun, dia berpotensi melakukannya. Ide ini tidak bisa dibiarkan, harus dibunuh, ini harus menderita. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, Tuan Ta, Kaisar yang pantang menyerah tidak diragukan lagi sangat kuat, tapi dia masih belum mengalahkan dewa sejati. Tapi ayahku bisa melawan dewa sejati. Dengan kata lain, ayahku lebih kuat dari kaisar yang pantang menyerah. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Guan berkata, aku tidak ingin lebih banyak tulang, aku hanya ingin 2 tulang rusuk. Ye Guan, Xiaota berkeringat dingin, astaga, ini sangat menakutkan. Rasanya lebih menakutkan dari ayahnya. Ayahnya tidak pernah memiliki pemikiran buruk seperti itu. Seolah memikirkan sesuatu, Xiaota tiba-tiba berkata, sebenarnya, kakekmu juga sangat kuat. Ye Guan sedikit mengernyit, kakekku, Xiaota berkata, ya, kamu bisa meminta bantuannya saat kamu bertemu dengannya lagi. Dia harus memberimu 2 tulang rusuk. Suara misterius itu berkata, apakah kamu akan menggali lubang untuknya? Xiaota berkata, bajingan ini perlu ditangani. Suara misterius itu berkata, saya menyarankan kamu untuk tidak menggali lubang untuknya. Karena jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamulah yang akan menderita. Xiaota, tulang rusuk kakek. Ye Guan berpikir sejenak sambil berpikir. Di tengah pikirannya, dia telah sampai di depan lautan darah, dan bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Darah di depannya, dia merasa sedikit bersemangat.
Saat menyadari adegan ini, Ye Guan sendiri terkejut. Dia tahu bahwa ada jenis darah iblis gila khusus di tubuhnya. Darah ini agak menyimpang. Dia menjadi sangat bersemangat ketika dia membunuh orang, dan semakin dia membunuh, dia menjadi semakin bersemangat. Selalu ada keraguan dalam pikirannya. Saya curiga kakek tua itu bukanlah orang baik. Tentu saja, tidak apa-apa untuk mengingat hal ini, tetapi Anda tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Orang-orang kakek ini cukup pandai bertarung. Setelah menarik pikirannya, Ye Guan melihat lebih dalam ke lautan darah di depannya. Tubuhnya bergetar, guntur muncul di bawah kakinya, dan kemudian seluruh orang muncul di kaki gunung di dalam jarak. Di depannya ada tumpukan mayat dan tulang belulang. Ye Guan melihat ke atas ke puncak gunung. Di puncak gunung, samar-samar dia bisa melihat beberapa orang perlahan berjalan menuju kehidupan. Tentu saja, dia terbang ke atas gunung tanpa pedang. Semua orang berjalan perlahan. Ye Guan menemukan jalan setapak dan berjalan mendaki gunung. Keras hati, hal ini tentu tidak mudah untuk didapatkan. Ye Guan diam-diam mengamati orang-orang di gunung. Dia menemukan bahwa orang-orang di gunung tampak sangat waspada dan akan melihat ke puncak gunung dari waktu ke waktu. Puncak gunung. Kamu melirik ke puncak gunung dan mengerutkan kening. Dia tahu bahayanya datang dari puncak gunung. Ye Guan melihatnya sekilas. Ada sekitar 100 orang di gunung saat ini, dan mereka semua tampak muda. Setelah berjalan beberapa saat, tidak melihat sesuatu yang aneh, Ye Guan mulai mempercepat perlahan. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Kemarahan dan keengganan. Pada saat yang sama, keinginan yang menakutkan menyapu dari puncak gunung seperti gelombang. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di gunung berubah drastis. Saat berikutnya, semua orang mengorbankan berbagai peralatan kuat dan harta magis untuk menolak keinginan ini. Kehendak abadi. Ekspresi Ye Guan juga berubah drastis. Dia baru saja hendak membawa Tuan Ta keluar, ketika Ta kecil tiba-tiba berkata, "Kamu ingin aku membantumu membawanya?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Apa yang menurutmu indah?" Izinkan Mimin mengajukan pertanyaan. Apakah Anda menantikan pertemuan Ye Guan dan Krazi yang bersambung?